Kebakaran melanda sejumlah rumah warga di Jalan Sawahlio, kawasan Jembatan 5, Tambora, Jakarta Barat, Selasa dini hari tadi. Kobaran api sempat membesar karena api menjalar ke bangunan-bangunan lainnya. Petugas pemadam kebakaran bersama warga berjibaku berupaya memadamkan api. Dari keterangan warga, api diduga berasal dari hubungan arus pendek listrik di salah satu bangunan yang ditinggal penghuninya. Diperkirakan lebih dari 20 bangunan ludes terbakar akibat peristiwa ini. Kontrakan tuh ada konveksi kecil-kecil gitu juga. Enggak, itu cuma konveksi kecil-kecilan gitu, bukan yang bahan-bahan gitu. Cuma buat orang menjadi jahit gitu. Berapa bangunan bang yang kebakar bang? Bangunan gede itu enggak, cuma kayak triplek, kayak model bahan-bahan begitu. Enggak ada yang bahan-bahan bangunan yang kokoh. Kayak cepet habis gitu. Itu dari konsentrik listrik. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan, iNews melaporkan. Aparat kepolisian terpaksa menembakkan gas air mata dan peluru karet untuk membubarkan bentrok antar desa di Kabupaten Maluku Tenggara, Maluku. Bentrokan ini dipicu oleh salah paham antar warga di sebuah pesta di desa Somlait. Perselisihan ini mengakibatkan warga dari desa Ahodeir terbunuh. Tembakan gas air mata yang dilontarkan polisi tidak mampu meredakan amarah massa. 21 warga dari 2 desa itu mengalami luka parah akibat sabetan senjata tajam. 2 diantaranya harus menjalani operasi karena terkena panah dan pedang. Saat ini sudah berjumlah berapa Pak yang masuk di rumah sakit? Yang masuk 2 orang. 2 orang. Itu korban luka apa ya Pak? Satu luka panah, satu luka potong. Kira-kira situasinya saat ini bagaimana? Kondisinya sudah membaik, ya, memang harus ditangani dengan operasi ya. Satu yang luka panah awal air ini sudah masuk. Satu sudah masuk, yang kedua ini menunggu dulu. Menunggu. Kira-kira masih ada korban lainnya? Ya kita tidak bisa prediksi ya. Bentrokan massa ini berhenti setelah tokoh agama yang juga hadir di lokasi memohon massa dapat tenang sebelum korban semakin bertambah. Situasi sudah mulai kondusif, namun aparat keamanan masih berjaga di lokasi. Dari Kabupaten Maluku Tenggara, Maluku, Dedi Rumangun Letsoin, iNews melaporkan. Halo, selamat pagi. Selamat datang di Lapor Polisi. Anda lapor, kami sampaikan. Iya, program ini bertujuan untuk menjadi wadah aspirasi, keluhan, laporan, dan juga apresiasi kepada pihak kepolisian di seluruh Nusantara. Dan pagi ini ceria sekali rasanya kita ya. Bersama saya Anita Mae. Dan saya Pram Senjaya pemirsa, dan ini selama 1 jam ke depan pemirsa, kami juga membahas sejumlah topik hukum dan kriminal yang menjadi topik hangat pembicaraan masyarakat di sekitar kita dan juga di media sosial. Tentunya kami juga membuka laporan pengaduan masyarakat yang bisa diakses kapanpun. Untuk kami melalui sejumlah channel kami yaitu di Instagram resmi kami @laporpolisi_inews dan juga @official_inews_tv. Nah pemirsa, Anda juga bisa menghubungi kami melalui alamat email kami pemirsa di laporpolisi.ais@gmail.com dan jangan lupa seperti biasa menggunakan hashtag Lapor Polisi pemirsa. Dan pemirsa seperti biasa di informasi pertama ini kami awali dari Jakarta. Karena ini lagi-lagi ada kecelakaan lalu lintas yang melibatkan 2 kendaraan jenis truk terjadi di ruas tol Tomang arah Grogol, Jakarta Barat dini hari tadi. Nah, sebuah truk pengangkut bata hebel ini menghantam sebuah truk pengangkut pasir yang sedang berhenti di bahu jalan tol. Peristiwa kecelakaan ini pemirsa mengakibatkan seorang sopir truk pengangkut muatan pasir tewas di lokasi. Saat peristiwa kejadian pemirsa, sopir diketahui sedang memperbaiki mesin kendaraannya di bahu jalan tol Tomang arah Grogol, Jakarta Barat.
Iya, nah naasnya nih ya saat sedang memperbaiki kendaraan, tiba-tiba ada truk lain yang bermuatan hebel ini menabrak dari belakang hingga korban ini tewas terlindas roda kendaraan. Aduh, miris sekali pemirsa, ini korban atas nama Alfandi. Kemudian dievakuasi ke rumah sakit untuk diotopsi. Diduga sang sopir truk hebel berkendara dalam kondisi kurang konsentrasi sehingga tidak melihat truk yang berhenti di depannya. Ya, dan sementara itu pemirsa, sebuah minibus yang mengangkut 20 karung pasir zirkon seberat 2 ton mengalami pecah ban dan terjun ke parit di tepi jalan Cilikriwut, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah. Nah, ini akibat kecelakaan ini pemirsa, pengemudi minibus terluka dan dilarikan ke rumah sakit. Warga berupaya untuk mengeluarkan karung berisi pasir zirkon untuk membantu mengevakuasi minibus. Minibus yang terjun ke parit sedalam 1 meter di tepi jalan Cilikriwut, kilometer 15, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah. Dan akibat kecelakaan ini, minibus rusak berat, sementara pengemudi mengalami luka di bagian kepala dan telah dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Mas Amsyar, Kasongan. Ya, pemirsa, kecelakaan tunggal ini bermula saat pengemudi tengah mengangkut 20 karung berisikan pasir zirkon seberat 2 ton dari arah Kota Palangkaraya menuju ke Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur. Karena melaju dengan kecepatan yang sangat tinggi dan bermuatan sangat berat, tiba-tiba ini bus pecah ban dan mobil hilang kendali. Kasus kecelakaan pun ditangani oleh unit laka lantas Polres Katingan. Ya, kita ke informasi lain pemirsa, speedboat yang membawa 21 penumpang terbakar di perairan Laut Kalimantan Utara. Ya, pemirsa, kapal langsung diarahkan ke daratan sehingga penumpang bisa melompat ke lumpur. Speed Manson terbakar di Tanjung Pas Payau. Kapal cepat di perairan Lepas Payau, Kalimantan Utara terbakar saat berangkat dari Pelabuhan SDF Tarakan menuju Pelabuhan Tidung Pale. Nahkoda yang mengetahui adanya kebakaran langsung mengarahkan kapal ke pesisir pantai. Penumpang pun langsung melompat ke lumpur untuk menyelamatkan diri. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini, namun 21 penumpang terjebak lumpur sedalam 50 cm. Sampai 45 menit habis terbakar. Jadi waktu kita menyelamatkan diri itu sekitar 5-10 menit sudah sampai di pinggir. Di pinggir itu. Nah, jalannya itu dari itu agak lama, sekitar 10 menitan baru sampai di perapakan itu. Karena Kebakaran diduga akibat korsleting listrik dari mesin genset yang ada di atas kapal. Dari Tarakan, Kalimantan Utara, Usman Codang, iNews melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, gudang ponsel dan tempat istirahat karyawan Pusat Perbelanjaan Kota Probolinggo terbakar. Sementara itu pemirsa, peristiwa kebakaran juga terjadi di permukiman warga di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kebakaran terjadi di sebuah gudang toko ponsel Gedangsel di area pusat pertokoan Jalan Dr. Sutomo, Kota Probolinggo, Jawa Timur. Api dengan cepat membesar juga membakar tempat istirahat karyawan di lantai 2. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik di gudang ponsel pusat perbelanjaan di Kota Probolinggo, Jawa Timur. Petugas berusaha memadamkan api agar api tidak menjalar ke toko lainnya karena letak kebakaran berada di pusat perbelanjaan. Menggunakan 3 unit mobil pemadam kebakaran. Gedangsel ya, 3 unit ya, 2 regu ya. Dengan adanya kebakaran ini berhasil di Oh gitu ya. Dugaan sementara kira-kira? Untuk sementara belum. Pakaian apa aja yang Banyak yang di ruangan belakang atau ke atas lagi ya. Yang paling parah itu di. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini karena saat kejadian sedang tidak ada karyawan di lokasi. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews melaporkan.
mau kabar, Abi mau kabar. Yes Barman, tolong luncurkan secepatnya ulun bagir 480 polisi di TKN. Rumah dinas Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Kalimantan Selatan serta rumah kontrakan 6 pintu di Jalan Belitung Selatan, Banjarmasin hangus terbakar. Hembusan angin kencang ditambah material bangunan yang mudah terbakar membuat api cepat membesar. Petugas damkar dibantu relawan baru bisa memadamkan api setelah hampir 1 jam berjibaku. Belum diketahui pasti penyebab peristiwa ini terjadi. Bagian belakangnya saja, ya kira-kira bagian dapur lah. Bagian plafon sama atapnya yang terkena. Akibat kebakaran ini, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Suhardian, iNews melaporkan. Ya, kita beralih ke informasi lainnya. Pemirsa, ini ada rekonstruksi kasus pembunuhan sopir angkot di Padang, Sumatera Barat yang berlangsung ricuh. Iya, ini di mana istri korban marah, berteriak dan menangis histeris ketika menilai rekonstruksi ini tidak sesuai dengan kondisi yang ditemukan di TKP. Wanita ini berteriak dan menangis histeris saat polisi menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan suaminya yang merupakan sopir angkot di daerah Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat. Istri dan keluarga korban mengamuk karena dinilai sejumlah adegan perkara tidak sesuai dengan yang ditemukan di TKP. Dalam rekonstruksi ini sebanyak 19 adegan dilakukan oleh 5 orang tersangka. Kelima pelaku merupakan tetangga dan teman dekat korban. Reka adegan itu banyak yang tidak sesuai. Contohnya kayak kaki yang ditusuk, kayak dia dipukul pakai balok, Bang. Itu enggak ada, Bang. Tidak dihilangkan, Bang. Lagian pas waktu itu, Bang, penyidik ini mendiktekan pelaku. Keluarga korban juga melakukan demo di Mapolsek Kuranji menuntut agar penyidik kasus pembunuhan tersebut diganti dan pelaku diganjar dengan hukuman maksimal. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Selanjutnya pemirsa, polisi berhasil meringkus pelaku pembunuhan seorang wanita muda di kamar Hotel Melati di kawasan Senen, Jakarta Pusat. Nah, ini diduga pemirsa pelaku tidak puas dengan layanan pijat plus-plus yang diberikan oleh korban. Petugas Satreskrim Polsek Senen berhasil meringkus terduga pelaku pembunuhan seorang wanita muda berinisial AF di kamar Hotel Melati di kawasan Senen, Jakarta Pusat. Pelaku berinisial HR diringkus petugas di dalam gerbong kereta komuter lain di area stasiun Palmerah saat hendak kabur ke Parung, Bogor. Dari hasil pemeriksaan sementara, pelaku mengakui mengenal korban lewat aplikasi perkenalan online, di mana korban yang baru berusia 18 tahun itu menawarkan jasa layanan pijat plus-plus. Setelah bermesraan dengan korban, pelaku langsung menghabisi nyawa korban. Diduga pelaku tidak puas dengan layanan pijat yang diberikan korban. Pelaku nekat menghabisi nyawa korban dengan cara menjerat leher korban dengan menggunakan tali. Usai menghabisi nyawa korban, pelaku langsung pergi dengan membawa ponsel, dompet, dan perhiasan milik korban. Di mana identitas pelaku kami dapatkan dari resepsionis hotel, kami lakukan pengejaran dan tepat 4 jam setelah dilaporkan, kami lakukan penangkapan di sebuah KRL, tepatnya di stasiun Palmerah, di mana pelaku berupaya melarikan diri dengan menumpang KRL jurusan Tanah Abang, Parung. Di dalam kereta kita dapati pelaku bergabung ataupun berbaur dengan penumpang yang lain. Nah, dari sanalah kita berhasil amankan. Sebelumnya, seorang wanita ditemukan tewas di dalam kamar sebuah hotel Melati di kawasan Senen, Jakarta Pusat. Akibat perbuatannya, terduga pelaku dijerat dengan pasal berlapis tentang pembunuhan dan pencurian disertai kekerasan dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Satuan Narkoba Polres Asahan membentuk tim khusus untuk menyisir wilayah yang dicurigai sebagai tempat peredaran narkoba. Dan informasinya akan kami hadirkan usai jeda. Tetap bersama kami di Lapor Polisi. Anda lapor, kami sampaikan.